Shalom Aleihim, saudaraku para kekasih Kristus. Semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, terkadang di dalam hidup ini kita merasa sendiri, bahkan di tempat ramai sekalipun kita merasa sepi. Dalam hingar-bingar dunia, kita merasa tak ada yang mau mengerti apa yang sedang kita rasakan. Mungkin perasaan kita hampa saat orang yang sedang kita harapkan seharusnya ada di dekat kita, namun sedang sibuk dengan aktivitasnya. Kita sedang diperhadapkan dengan berbagai masalah, namun tak ada yang bisa berempati, mengerti tentang kita, memberikan waktunya untuk menemani kita. Bahkan orang-orang yang terdekat sekalipun tidak bisa. Terlebih lagi, kita bisa kadang merasa sendiri karena orang yang kita sayangi telah pergi meninggalkan kita. Siapapun dapat mengalaminya, tidak peduli dengan latar belakang orang tersebut. Bahkan rohaniwan sekalipun dapat mengalami kondisi patah hati, merasa sendirian, remuk jiwanya. Mungkin kita ingin menangis, ingin teriak sekeras-kerasnya, ingin protes dengan dunia ini. Itu wajar, saudaraku. Namun ingat, ada satu hal yang perlu kita tahu, bahwa ketika kita mau sejenak untuk menarik diri dari berkecamuknya perasaan kita mau merenung, sebenarnya kita ini tidak pernah sendirian. Tuhan selalu ada dekat dengan kita. Pemazmur mengingatkan kita di dalam Mazmur 34 ayat 19 bahwasanya Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dan itu benar, saudara-saudaraku. Pemazmur memberikan kesaksiannya dalam Mazmur 62 ayat 2 bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saat ini kita mau datang pada Tuhan. Maka Tuhan katakan, dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Dalam kewajaran manusiawi yang patah hati, merasa sepi dan remuk jiwa kita, datanglah pada Tuhan secara pribadi supaya kita mendengar apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Dan Tuhan akan menjawab kita seperti kata Ayub demikian, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tuhan sendiri juga menyapa kita melalui Yesaya 48 ayat 10 yang demikian, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Ya, Tuhan menguji hati kita supaya kita semakin dimurnikan dan semakin kuat untuk menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang hidup dan selalu ada untuk kita semua, walaupun dunia sedang memusuhi kita. Serahkanlah semua kepada Tuhan, segala perkara kita, apapun itu. Seperti Yefta, seorang hakim Tuhan, dia menyerahkan setiap pergumulannya di Mizpah. Maka kita akan rasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak mati. Dia hidup dalam hati kita. Dan kita tidak pernah sendiri. Jika saat ini di antara saudara ada yang sedang merasa remuk jiwanya, merasa sendiri, sedang patah hatinya, kondisi itu ingin menunjukkan bahwa kita semua ini sebenarnya miskin di hadapan Allah.
dan kita butuh Tuhan setiap waktu. Namun saudara-saudaraku, ada tertulis, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Untuk itu, saudara-saudaraku semuanya, mari kita bersama-sama datang dengan penuh kekurangan kita, dan kita akan minta pertolongan Tuhan. Di dalam doa saya hantarkan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai cinta kasih Tuhan, demikian kami rindu Tuhan menjamah kami. Dan melalui sapaan firman Tuhan kali ini, kami merasa dipuaskan dan tidak merasa sendiri lagi. Engkau Tuhan telah membalut luka hati kami. Engkau Tuhan telah menata hati kami, sehingga jiwa kami pun beroleh kebangkitan. Saat ini kami mau terus mengingat sabda Tuhan, dan kami mohon pertolongan Tuhan untuk penyertaan-Mu di setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus yang akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap jamahan kasih-Mu di tengah kesesakan kami. Kami ingin bersyukur karena Tuhan memurnikan kami untuk memiliki hati yang kuat, hati yang bersih seperti hati Tuhan kami, Yesus Kristus. Di dalam pelukan cinta kasih-Mu saja, kami ini ingin berserah. Amin. Demikian Tuhan menyapa kita. Dan mari saudara-saudaraku, kita bangkit dan tetap semangat. Sampai jumpa dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.